Halo semua, dalam video kali ini saya akan berbagi tentang eh, bagaimana reksadana ya atau apa yang terjadi di reksadana ketika ada saham di dalam portfolionya yang auto reject bawah, jadi gocap, suspend atau bahkan delisting. Nah, pada saat terjadi situasi seperti itu, apakah reksadana melanggar aturan atau tidak? Nah, lebih lengkapnya sebagai berikut. Jadi harga saham itu kan bergerak dari waktu ke waktu. Yang fundamentalnya sangat buruk, ya kadang-kadang bisa auto reject bawah, bahkan turun sampai gocap. Sekarang kan ada juga pasar apa namanya, pasar khusus lah gitu ya, yang sahamnya bisa turun di bawah gocap. Kemudian nggak cuma turun, saham juga bisa kena suspend karena ada masalah atau apa. Dan yang paling parah di delisting dari bursa. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau reksadana punya gimana, gitu kan? Eh, Nah, kalau kita mau bilang reksadana melanggar aturan, harus jelas nih, aturan apa dulu nih? Karena aturan yang mengatur reksadana ada banyak nih. Ada POJK reksadana berbentuk KIK, POJK reksadana syariah kalau yang bentuknya syariah, POJK reksadana indeks proteksi penjaminan, kemudian apa? Ada juga POJK perilaku manajer investasi. Belum lagi aturan-aturan yang lain. Jadi ada banyak sekali. Kalau mau bilang reksadana melanggar aturan, aturan apa dulu gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara reksadana, mau saham itu turun banyak, ya kalau kita beli saham yang ada di bursa kan berarti sebetulnya kita tidak melanggar aturan juga. Karena kalau memang sahamnya nggak bagus ya keluarkan dong. Tapi kalau tersedia di bursa, mau di label gorengan atau blue chip, ya itu sebetulnya bisa dibeli oleh reksadana. Paling tidak aturannya salah satunya adalah efek yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian ketika mengelola reksadana, biasanya ada batasan-batasan. Ya. Maaf, ini bukan bobot sih, lebih lebih tepatnya batasan. Batasan yang pertama, maksimal 10% dari dana kelolaan. Misalnya suatu reksadana punya dana kelolaan 100 miliar, maka penempatan di satu perusahaan maksimal 10 miliar atau 10%. Kalau reksadana syariah lebih longgar, boleh sampai dengan 20%. Nah, kemudian yang kedua, maksimal 5% modal disetor. Jadi 10% dari dana kelolaan dia sendiri, 5% dari perusahaan yang dia beli. Jadi misalkan suatu perusahaan punya 100 juta lembar saham yang beredar, 100 juta lembar saham beredar, kemudian reksadana beli sahamnya sampai ke 5 juta lembar. Sehingga namanya muncul, kayak Locking Hong punya saham apa ganja tunggal dulu gitu ya, namanya kan muncul. Kemudian kalau beberapa investor besar, kalau dia beli sahamnya sampai 5%, namanya juga muncul. Nah, apabila reksadana melakukan itu, Bapak Ibu, maka dia melanggar aturan. Karena kepemilikan di suatu perusahaan itu tidak boleh lebih dari 5%. Kalau reksadananya ada beberapa, total 5%, nggak masalah. Tapi per satu reksadana cuma boleh kurang dari 5% modal disetor. Nah, kemudian aturan bobot yang ketiga itu aturan afiliasi. Contoh tempat kerja saya saat ini, Panin Asset Management. Boleh nggak Pak, kalau dalam reksadananya ada saham Kelipan Finance, Cevin gitu ya, Panin Bank, PNBN, Panin Finansial, PNLF, Panin Sekuritas, taruh deposito di Bank Panin. Kalau misalnya ada apa namanya, ada penerbitan obligasi beli juga. Boleh Bapak Ibu, tapi maksimal 20%. Jadi penempatan di pihak yang terafiliasi dengan manajer investasi itu maksimal 20%. Nah, sepanjang batasan bobot-bobot ini tidak dilanggar, ya kalau kebetulan saham kita mau ARB gocap atau suspend, basically tidak ada aturan yang dilanggar oleh manajer investasi ataupun reksadana. Nah, ketentuan di atas Bapak Ibu bisa baca di POJK reksadana berbentuk KIK. Ada 3 versi ya, 2015, 2020 dan 2023. Bukan versi sih. Jadi sudah ada perubahan pertama, perubahan kedua. Kalau yang 20% bisa baca di POJK tentang reksadana syariah. Nah, sekarang kalau tidak melanggar aturan, apakah lantas boleh kita beli-beli aja gitu? Dan kalau kita beli saham seperti ini kan nanti merugikan investor reksadana. Tentu tidak, Bapak Ibu. Kalau tadi saham apa yang boleh dibeli, kalau di apa namanya
bagaimana kita membeli suatu saham itu juga diatur. Diatur juga dalam POJK reksadana berbentuk KIK juga, diatur juga dalam POJK perilaku MI. Nah, yang perilaku MI ini yang lebih berperan. Jadi kalau di POJK reksadana berbentuk KIK, dalam konteks saham-saham gorengan, saham jelek begini, itu saya meng-highlight ada 2 poin. Poin pertama, reksadana itu dilarang membeli efek dari calon atau pemegang unit dan afiliasi pemegang unitnya. Maksudnya seperti ini, misalnya saya kelola reksadana A, terus ada suatu perusahaan datang ke saya, dia bilang, Pak, saya mau beli reksadana kamu. Dana kelola reksadana saya sebelum dia masuk, katakan 100 miliar. Ini orang mau beli 50 miliar. Wah, dia beli banyak sekali. Senang dong saya gitu kan. Dana kelolaan saya bertambah. Nah, tapi dia bilang, Pak, habis saya tempatin dana, saya punya saham ini nih Pak, saham nyangkut nih Pak. Tempat saya kalau ada saham nyangkut itu pembukuan saya jelek, jadi saya nilainya jelek. Tolong dong dari 50 M itu Bapak pakai 20 M, beli saham saya yang harganya gocap itu di harga 75 misalnya. Nah, jadi apa namanya? Dia penempatan dana, tapi dia minta si reksadananya beli sesuatu dari dia. Nah, ini melanggar Bapak Ibu. Di dalam larangan reksadana ini termasuk salah satu yang dilanggar. Jadi reksadana itu dilarang membeli efek dari investor, bahkan sebelum jadi investor, jadi calon juga dihitung, dan juga dilarang membeli dari afiliasi daripada calon ataupun pemegang unitnya. Jadi orang ini misalnya dia bilang, Bapak nanti nggak beli dari saya Pak, beli dari PT ini Pak. Nggak bisa, itu dianggap afiliasi. Ya. Kalau dulu aturannya kecuali pada harga pasar wajar, tapi kelihatannya ada abuse ya. Jadi ada beberapa oknum yang oh ini kan harganya wajar makanya dibeli. Nah, akhirnya kalimatnya diganti, dilarang membeli efek total, jadi nggak boleh beli sama sekali. Kalau peraturan yang 2015 masih boleh beli sepanjang harganya wajar. Kalau 2020 punya aturan sudah tidak boleh. Ini poin pertama. Nah, kalau misalnya OJK ceknya gimana? Ya nanti mungkin ditelusurin. Kamu bisa punya saham ini, dicek awalnya barangnya dari mana sih gitu ya. Kalau misalnya barang-barang busuk begitu bisa di-trace gitu. Karena kan pindah tangan dari A ke B, B ke C itu kelihatan. Misalnya melewati pasar negosiasi. Tapi kalau dia transfer barangnya dari transaksi bursa secara normal itu yang kadang-kadang nggak kelihatan. Kemudian poin larangan kedua, reksadana dilarang membeli efek yang penjamin emisinya adalah sekuritas terafiliasi. Contoh misalnya, Trimegah Sekuritas misalnya meng-IPO-kan saham Goto, itu kan kejadian tahun lalu kan. Nah, boleh nggak reksadana Trimegah misalnya membeli saham Goto yang underwriter-nya Trimegah Sekuritas. Sama juga contoh di Panin Asset Management. Misalnya Panin Asset Management, Panin Sekuritasnya membantu listing obligasi gitu, obligasi korporasi. Boleh nggak reksadana fixed income Panin Asset membeli obligasi korporasi yang underwriter-nya Panin Sekuritas? Nah, di dalam POJK diatur dilarang membeli efek yang underwriter-nya terafiliasi kecuali kalau obligasi investment grade. Jadi kalau misalnya ratingnya triple B, single A, double A, bahkan triple A, boleh. Walaupun yang underwriter-nya afiliasi. Dan kemudian kalau saham, itu harus oversubscribe. Jadi misalnya dia mau IPO target 100 miliar. Penawaran yang masuk 300 miliar. Nah, kalau reksadananya baru ikutan setelah itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia mau tawarin 100 miliar, nggak ada yang mau beli, cuma 20 gitu ya, sedikit. Reksadananya masukin supaya pas 100. Nah, itu nggak boleh. Jadi baru bisa beli apabila penawarannya terjadi oversubscribe. Nah, ini tujuannya apa? Supaya fund manager itu dana masyarakat yang ada di reksadana jangan sampai disalahgunakan fund manager untuk dipakai membantu sekuritas yang terafiliasi. Contoh-contoh saya sebut tadi nggak ada yang melanggar aturannya, karena kalau contoh kayak Trimegah, dia waktu IPO kan Goto, basically secara aturan tidak ada yang melarang Trimegah Aset untuk membeli. Apakah mereka beli atau tidak, saya tidak tahu. Tapi seandainya mereka beli, basically tidak melanggar aturan. Ya. Kalau Panin Sekuritas kebetulan jarang jadi underwriter saham.
Jadi kalau untuk dan reksadana panin pun jarang beli saham IPO sih. Saya perhatikan mereka jarang ikut-ikutan yang seperti itu. Makanya kemungkinan terjadinya itu kecil, tapi bukan berarti karena tidak melakukannya. Kebetulan stylenya beda saja seperti itu. Nah, itu yang pengaturan di POJK RD reksadana berbentuk KIK yang mengatur jangan sampai reksadana itu beli saham-saham yang maaf kata ya misalnya kurang jelas sehingga ada potensi ARB, suspend, kocap dan seterusnya. Nah, di POJK perilaku MI juga diatur. POJK perilaku MI ini ada yang 2016 dan 2022. Kalau Bapak Ibu mau belajar, baca langsung yang 2022 aja, karena dia menimpa yang 2016. Kalau POJK reksadana KIK itu mesti baca tiga-tiganya. Kenapa? Karena yang kedua dan ketiga itu melengkapi yang pertama. Nah, di POJK perilaku MI itu ada kewajiban bagi MI untuk membuat kertas kerja untuk setiap transaksi, setiap kali MI-nya buy atau sell saham, itu harus ada kertas kerja yang minimum ya, minimum loh ya. Memuat satu, analisa fundamentalnya, dua, analisa teknikal, tapi teknikal sifatnya opsional, mau dipakai boleh, nggak apa-apa. Karena memang kalau saya lihat pada kenyataannya tempat kerja saya, kayaknya analisa teknikal jarang dipakai deh. Atau mungkin hampir tidak dipakai, lebih banyak pakai fundamental. Kemudian exposure resiko terhadap kinerja. Jadi mungkin lebih ke berapa persen bobotnya dalam portfolio. Kemudian yang terakhir, poin keempat atau yang ketiga yang utama. Jadi dari empat ini, nomor dua opsional, 1, 3, 4 wajib. Rasio biaya terhadap efisiensi itu maksudnya apakah turnover atau tektokan kalau bahasa mungkin masyarakatnya reksadana itu sudah tinggi atau tidak gitu. Jadi jangan sampai waktu dia beli atau jual menyebabkan reksadana ini kok kayaknya tektokan-tektokan terus seperti itu. Nah, kertas kerja ini berlaku untuk setiap transaksi. Mau jual, mau beli itu perlu ada. Bahkan obligasi juga begitu. Penempatan deposito pun at some point perlu ada, tapi kalau yang ini lebih mengacu kepada saham. Nah, jadi satu wajib ada kertas kerja sehingga ketika MI membeli suatu efek, kalau dia sudah buat kertas kerja, ya diharapkan dia bisa terhindar dari saham-saham yang mungkin berpotensi bermasalah. Bukan bermasalah ya, mungkin mengalami penurunan gitu. Nah, kemudian yang kedua yang akan berlaku nanti tanggal bulan September 2023 ini namanya pre-trade allocation atau rencana alokasi efek. Boleh nggak Pak kalau fund manager lihat harga saham turun langsung dia buy? Boleh sih, tapi harus buat rencana dulu gitu. Jadi ada kewajiban bagi manajer investasi, kan dia bikin kertas kerja. Nah, kertas kerja itu lebih ke analisanya. Tapi kalau pas dia mau beli atau jual, dia tuh harus memasukkan rencana mau beli atau mau jual apa sebelum dia melakukan transaksi. Nah, rencana itu sebenarnya dari dulu sih nggak diatur ya. Sekarang diatur, jadi harus ada. Nah, yang jadi masalah rencana itu kan kalau pas diperiksa bisa aja dia berubah setelah itu. Nah, jadi supaya ada pegangannya, maka rencana alokasi efek itu dibuat dan diupload di sistemnya S-Invest yang dikelola oleh KSCI. Nah, kemudian ketika dia trade, terjadi transaksi, itu timestamp timestamp atau waktu antara dia trade sama waktu dia pre-allocation nanti dibandingkan. Secara aturan jamnya kita memasukkan rencana beli atau jual itu harus sebelum jam kita melakukan transaksi. Nah, apabila jamnya melebihi, artinya MI-nya tidak bisa membuktikan bahwa ketika dia beli atau jual dia sudah punya rencana. Kemudian kalau misalkan dia bilang rencana mau beli saham A sekian lot harga sekian, tapi realisasinya beda, ya bukan berarti salah, ya itu juga nanti perlu buat semacam penjelasan. Kenapa kamu mau beli misalnya di harga 5.000, tapi kok transaksinya 5.200? Oh ya, saya lagi ngejar Pak, saya lihat harganya kayaknya bisa naik, jadi saya belinya kejar ke atas gitu. Atau saya tadi mau jual 5.000, kenapa dijual 45 gitu? Kenapa beda sama rencananya? Nah, apabila berbeda terlalu jauh dan mungkin signifikan,
MI perlu siap-siap seandainya OJK bertanya. Kenapa kemarin rencananya A, tapi kamu lakukan B? Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, eh, kadang-kadang kalau bisa terjebak pada saham-saham yang bermasalah seperti itu, kita sudah lihat kan di Indonesia ada beberapa kasus ya. Ya, kadang-kadang mungkin pemegang sahamnya diuntungkan. Pemegang saham dalam artian entah direksi, komisaris, atau shareholder daripada perusahaan MI, atau karyawannya diuntungkan secara pribadi. Mungkin mereka kalau cara begitu dapat komisi gitu, dapat kickback atau dapat apa. Nah, eh, itu kan termasuk penyuapan ya, penerimaan gratifikasi ya. Bisa juga mereka front running gitu. Jadi tahu ini mau masuk sahamnya apa bisa loncat tinggi dan segala macam, dibuatlah aturan seperti ini. Jadi semua karyawan di perusahaan MI, termasuk direksi, komisaris dan semua karyawan yang ada di perusahaan MI, itu punya kewajiban satu ya, kalau dia mau beli atau mau jual saham, dia harus bukan saham, efek tepatnya, melaporkan 2 hari sebelumnya. Jadi kalau saya mau beli tanggal 10, saya nggak bisa beli begitu. Harus ada timestamp, saya sudah melaporkan, saya mau beli saham itu 2 hari sebelumnya. Dan ketika sudah transaksinya dan melaporkan lagi 2 hari setelahnya. Jadi ada kewajiban untuk melaporkan sebelum, 2 hari sebelum, dan 2 hari sesudah. Nah, atas setiap efek yang dipegang, itu dilarang untuk dijual sebelum 30 hari. Nah, itu ada di dalam POJK Perilaku MI 2016 dan 2022. Kalau 2016 dia cuma bilang MI melakukan, 2022 itu meminta MI mendokumentasikan dan nanti diadministrasikan oleh compliance. Nah, jadi 3 aturan ini bermaksud untuk supaya MI-nya itu dalam memilih saham itu ada dasarnya. Kemudian ketika melakukan transaksi sudah direncanakan dan tidak ada konflik kepentingan atau pribadi diuntungkan seperti itu. Jadi ibaratnya reksadananya untung, reksadananya rugi, pribadinya malah diuntungkan. Nah, apakah masih ada yang lain? Ada ya. POJK, MDKIK sama perilaku MI itu tebalnya puluhan halaman Bapak Ibu. Kalau mau dibaca semua mungkin juga ada hal-hal yang berkaitan. Tapi yang esensial kira-kira yang saya sebut di atas, yang khususnya berkaitan sama saham ARB, Gocap gitu ya. Nah, kalau semua hal itu dilakukan dalam artian peraturannya dipatuhi. Jadi MI waktu belum mau beli dia sudah analisis mendalam, mau transaksi dia juga sudah rencanakan, dan kemudian tidak ada benturan kepentingan. Jadi tidak menguntungkan pribadi, reksadana dirugikan. Biasanya akan mengurangi resiko reksadana terjebak dalam saham-saham gorengan seperti itu. Tapi tidak bisa nol, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kondisi bisnis itu berubah total. Contoh pandemi 2020. Ya, beberapa bisnis omsetnya hilang total. Hotel misalnya, wah matilah gitu kan. Apa? Mall juga setengah mati kosong, orang mau ke sana nggak bisa. Tapi ada beberapa diuntungkan. Dan setelah pandemi 2-3 tahun berlalu, PPKM-nya dilonggarkan terus akhirnya dicabut, ada yang tidak pulih. Ya, ada juga yang terkenal pada saat pandemi semakin semakin jaya setelah pandemi gitu. Jadi karena kondisi bisa berubah total, sometimes ada saham yang kita sudah analisa baik-baik sebelum kita beli, bisa juga jadi ARB, Gocap, suspend atau bahkan delisting. Ya, jadi kadang-kadang memang tidak bisa kita prediksi, cuma mengurangi iya, tapi apakah meminimalkan iya, tapi mengurangi sampai nol tidak. Nah, kalau misalnya apes nih, terus terang udah masuk, apa yang terjadi dengan reksadananya? Nah, kalau misalnya ARB, auto reject bawah, harganya turun 10%, 15%, ya misalnya reksadana punya AUM 100 miliar. Dia beli satu saham 10 miliar, 10% pas. 10 M ini kena ARB 15%, jadi turun jadi 8,5 M. Nah, atau penurunannya 1,5 M. 1,5 M kalau dihitung dari 100 M itu 1,5%. Jadi dengan asumsi semua saham yang lain harganya tidak naik tidak turun, yang turun hanya gara-gara satu ARB itu, maka NAB reksadana akan turun 1,5%. Ya.
Jadi portfolionya turun, satu sahamnya turun 15 karena bobotnya 10%, turun di reksadananya 1,5%. Kalau misalkan apa namanya, kalau bobotnya lebih kecil ya otomatis akan semakin kecil. Nah, jadi ARB akan berdampak kepada performance daripada reksadana. Nah, kalau gocap sama suspend agak berbeda. Kalau gocap kan nggak bisa turun lagi. Suspend juga nggak bisa turun karena nggak bisa ditransaksikan. Jadi basically kalau ada reksadana punya saham gocap atau saham yang sedang disuspend, eh, itu NAV-nya ya kalau misalnya harga saham yang lain tidak berubah, yang ini tidak berubah juga dia nggak akan berubah. Ya, karena nggak bisa turun lagi gitu loh. Kalau udah kecuali ditransaksikan di pasar pemantauan khusus ya. Nah, tapi kalau misalnya nasabah subscribe atau redeem, kadang-kadang fund manager punya pertimbangan. Ini saham gocap, ada nasabah redeem. Teorinya kan saya harus menjual saham saya untuk bayar redemption-nya. Bisa nggak saham ini saya jual di harga gocap? Nggak bisa. Mungkin kalau saya jual di harga 20 pasang negosiasi bisa. Nah, kalau gitu saya harus hitung NAB saya dengan harga 20, bukan dengan harga 50. Kenapa? Karena kalau saya hitung dengan NAB saya dengan harga 50, berarti orang redeem saya pasti nggak bisa jual saham itu, saya jual saham yang lain. Akhirnya si yang tidak redeem dirugikan. Nah, jadi supaya fair ke semua orang, waktu menghitung NAB, saham yang gocap tuh saya value di harga 20. Sehingga kalau nanti misalnya orang NAV-nya sudah turun, semua orang dapat bagian yang sama gitu loh. Jadi tidak tidak merugikan yang tinggal aja. Mau yang redeem ataupun tinggal itu menanggung resiko yang sama. Nah, jadi bisa seperti itu ya. Jadi kadang-kadang MI itu bisa meminta bank kastedian menggunakan harga yang lebih rendah dalam menghitung NAB reksadana. Pertimbangannya ya misalnya kayak tadi saham suspend atau saham gocap gitu. Tapi apakah harus dinilai dengan harga yang lebih rendah? Enggak juga sih. Ya, tapi kalau misalkan MI-nya yakin ini sebentar lagi suspendnya dibuka kok. Oh, laporan keuangannya bagus kok. Atau hal-hal lain gitu ya. Jadi dia yakin perusahaan ini nggak ada masalah. Cuman mungkin kurang liquid aja. Eh, Tetap dengan harga yang terakhir nggak apa-apa sih. Jadi sekali lagi untuk memvalue lebih rendah itu sifatnya opsional. Nah, kalau saham delisting itu berbeda lagi. Kalau di POJK reksadana berbentuk KIK, reksadana itu punya kewajiban untuk membeli efek dalam negeri itu 85% minimal ya. Jadi minimal 85 boleh sampai 100 tapi minimal 85% itu boleh efek saham, efek obligasi, penempatan deposito gitu ya. Nah, kalau saham delisting boleh nggak? Enggak, Bapak Ibu. Saham delisting itu dianggapnya perusahaan tertutup, bukan perusahaan TBK. Jadi kayak PT yang ada di jalan-jalan yang kita lihat aja gitu. Nah, kalau bukan perusahaan TBK, tidak masuk kategori 85%. Sehingga kalau misalnya bobotnya lebih dari 15%, reksadana akan melanggar aturan. Dan yang masuk dari yang nggak termasuk 85% ini termasuk kas juga Bapak Ibu. Jadi uang cash di bank itu dianggap bukan efek. Karena efek itu deposito, itu efek. Tapi kalau kas di bank tidak. Jadi kas di bank saham non TBK itu dianggap bukan efek. Nah, kalau misalnya angkanya lebih dari 15%, maka reksadana melanggar aturan, harus disesuaikan. Tapi apabila kurang dari 15%, ada saham yang delisting tidak apa-apa. Cuma valuasinya ya harus disesuaikan kayak tadi. Kalau saham suspend gocap kan mungkin masih bisa dijual di pasar nego. Kalau saham sudah delisting ya chance-nya sudah tidak ada. Sehingga dalam apa namanya dalam valuasinya mungkin bisa pakai yang paling konservatif, misalnya nilainya cuma Rp1 atau bahkan Rp0 seperti itu. Nah, jadi saham ARB, gocap, suspend, dan delisting itu memang akan mempengaruhi kinerja reksadana. Uh, dan tergantung MI-nya sih. Kalau misalnya kebetulan ada dan dia mau fair ke semua investor, saham gocap dan saham suspend itu dia akan value di harga yang lebih murah. Jadi waktu hitung NAB dia bilang tolong jangan hitung dengan harga 50, hitung dengan harga ini. Kenapa? Karena saya punya keyakinan saya bisa jual dengan harga ini, bukan harga sekarang. Nah,
Tapi kalau misalnya dia yakin ini cuma momen sementara, nanti juga bisa rebound dan segala macam, oke, dia juga bisa tetap hitung dengan NAB yang sudah ada. Jadi intinya kalau ARB, gocap, suspend itu akan tercermin dari kinerja reksadana. Cuma apakah tercermin semua atau tercermin sebagian, itu tergantung kebijakan fund manager. Nah, kalau delisting itu yang problem ya. Karena itu masuk ke dalam kategori yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dan kalau angkanya lebih dari 15%, maka manajer investasi melanggar aturan. Nah, dengan kepatuhan terhadap aturan, dengan membuat kertas kerja, dengan mau transaksi dipikir dulu gitu ya, harganya dipikir dulu segala macam, ya mudah-mudahan bisa memitigasi semua itu. Tapi tentu nggak bisa zero juga karena kita sudah pilih yang benar pun kadang-kadang kondisi bisa berubah. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, kalau saya nggak mau kena yang kayak gini gimana Pak? Karena kan reksadana cuma buka top 10 plus percentage-nya, tapi nggak kasih lihat yang di bawah itu. Ya tidak apa-apa. Kalau misalnya Anda tidak mau kena resiko seperti itu, karena saham-saham yang tidak jelas, menurut saya Anda bisa beli reksadana indeks. Nah, kalau di Panin Asset Management ada Panin IDX 30 dan Panin Serika Hati. Nah, kami membeli saham yang hanya ada dalam ADX 30, kalau panen ADX 30. Sama juga di Serika Hati, kami hanya membeli saham yang ada dalam Serika Hati. Daftar saham ADX 30 Serika Hati itu Anda bisa lihat secara live, ada di websitenya Bursa Efek Indonesia. Dan kalaupun dikasih kelonggaran, kelonggarannya itu bukan membeli saham di luar itu, tapi lebih tepatnya dari 30 saham, ketentuannya 80%. Kami bisa beli cuma 24 saham gitu. Nah, jadi kalau misalkan investor tidak mau ada resiko bermasalah, maksudnya dia dapat reksadana yang menurut dia kurang transparan, maka solusinya adalah membeli reksadana indeks, karena itu paling transparan. Kalau soal performance, ya relatif. Kadang-kadang indeks fund bagus, kadang-kadang actively managed fund juga bisa lebih bagus. Nah, demikian tentang video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.